Ya, perkenalkan, nama saya Yosendra Pritama, NPM 22753109 dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau merangkum dari video yang sudah diberikan minggu lalu, yaitu tentang server hardening. Langsung saja kita ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan pengerasan server Linux. Yang pertama itu dokumentasi informasi host Linux. Setiap kali Anda mengerjakan pekerjaan pengerasan Linux baru, Anda perlu membuat dokumen baru yang memiliki semua item daftar periksa yang tercantum dalam posting ini dan perlu mencentang setiap sistem atau item yang Anda terapkan pada sistem. Selanjutnya, di bagian atas dokumen, Anda perlu menyertakan informasi host Linux, nama mesin, alamat IP, alamat MAC, nama orang yang melakukan pengerasan, tanggal, nomor aset. Jika Anda bekerja untuk perusahaan, maka Anda harus menyertakan nomor aset yang digunakan perusahaan Anda untuk menandai host. Lalu yang kedua ada perlindungan BIOS. Anda perlu melindungi BIOS host dengan kata sandi sehingga penggunaan akhir tidak dapat mengubah dan mengesampingkan pengaturan keamanan di BIOS. Penting untuk menjaga area ini terlindungi dari perubahan apapun. Setiap pabrikan komputer ini memiliki kumpulan kunci yang berbeda untuk masuk ke mode BIOS. Lalu tinggal mencari konfigurasi tempat Anda mengatur kata sandi administratif. Selanjutnya, Anda perlu menonaktifkan booting dari perangkat media eksternal, USB, CD, atau DVD. Jika Anda mengabaikan untuk mengubah peraturan ini, siapapun dapat menggunakan stick USB yang berisi OS yang dapat diboot dan dapat mengakses data OS Anda. Motherboard server terbaru memiliki server web internal tempat Anda mengaksesnya dari jarak jauh. Pastikan untuk mengubah kata sandi default, halaman admin, atau menonaktifkan jika memungkinkan. Lalu yang ketiga ada enskripsi harddisk atau kerahasiaan. Sebagian besar distribusi Linux memungkinkan Anda untuk mengenskripsi disk Anda sebelum instalasi. Enkripsi disk penting jika terjadi pencurian karena orang yang mencuri komputer Anda tidak akan dapat membaca data Anda jika mereka menyambungkan harddisk ke komputer mereka. Pada gambar di bawah ini, pilih opsi ketiga pada daftar gunakan seluruh disk terpadu dan atur LVM transkripsi. Yang keempat ada partisi disk atau ketersediaan. Cadangan memiliki banyak keuntungan jika terjadi sistem yang buruk, bug, atau pembaruan OS. Untuk server penting, cadangan harus ditransfer ke luar kantor jika terjadi bencana. Cadangan perlu dikelola juga, misalnya beberapa lama Anda akan menyimpan cadangan lama, kapan Anda perlu membackup sistem Anda. Sistem krisis harus dipisahkan menjadi partisi yang berbeda untuk boot, share, home, TMP, var, milih berbagai disk, memberi Anda peluang kinerja dan keamanan jika terjadi kesalahan sistem. Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat opsi cara memisahkan partisi di kali Linux saat instalasi. Yang kelima ada kunci directory boot. Directory boot berisi file-file penting yang terkait dengan kernel Linux. Jika kita perlu memastikan bahwa directory ini dikunci dengan izin hanya baca dengan mengikuti langkah-langkah sederhana berikutnya. Pertama, buka file fstab nano etc fstab. Lalu izin untuk pengaturan boot aman. Selanjutnya saya menetapkan beberapa izin untuk mengamankan pengaturan boot, style pemilik dan grup etc group.conf ke pengguna root, conroot root etc group.conf. Tetapkan izin pada file etc group.conf untuk membaca dan menulisnya untuk root. Lalu bisa dilihat sendiri di sini. Lalu yang keenam ada menonaktifkan penggunaan USB. Bergantung pada seberapa kritis sistem Anda, terkadang perlu menonaktifkan penggunaan stick USB di host Linux.
Ada beberapa cara untuk menolak penggunaan penyimpanan USB ini yang populer. Buka file, blacklist, .conf, menggunakan editor teks favorit Anda seperti di bawah ini. Lalu buka file blacklist conf, menggunakan editor teks Anda di bawah ini. Yang ke-8 ada periksa paket yang diinstal. Buat daftar semua paket yang terinstall di OS Linux Anda dan hapus yang tidak perlu. Anda harus sangat ketat jika host yang Anda coba perkuat adalah server, karena server membutuhkan paling sedikit aplikasi dan layanan yang diinstal di dalamnya. Berikut adalah contoh daftar paket yang diinstal di Kali Linux. Ingatlah bahwa menonaktifkan layanan yang diperlukan akan mengurangi permukaan serangan, jadi penting untuk menghapus layanan lawas berikut jika Anda menemukannya terinstall di server Linux: server telnet, server RSA, server NIS, server TFTP, server bicara. Yang ke-9 ada periksa port yang terbuka. Mengidentifikasi koneksi terbuka ke internet adalah misi penting di Kali Linux. Saya menggunakan perintah berikut untuk menemukan port terbuka yang tersembunyi. Yang ke-10 ada amankan SSH. SSH aman, tetapi Anda juga harus memperkuat layanan ini. Anda juga dapat menonaktifkan SSH, namun jika ingin menggunakannya, maka Anda harus mengubah konfigurasi default SSH. Untuk melakukannya, telusuri etc SSH dan buka file sshd config menggunakan editor teks favorit Anda. Yang ke-11 ada aktifkan shell Linux. Security Enhanced Linux adalah mekanisme keamanan kernel untuk mendukung kebijakan keamanan kontrol akses. Shell Linux memiliki 3 mode konfigurasi: dinonaktifkan, dimatikan, permisif, menciptakan peringatan, penanggakan kebijakan ditegakkan menggunakan teks editor. Buka file konfigurasi. Yang ke-12 tetapkan parameter jaringan. Mengamankan aktivitas jaringan host Linux Anda adalah tugas penting. Jangan selalu berasumsi bahwa firewall Anda akan menangani semuanya. Berikut adalah beberapa fitur yang penting yang perlu dipertimbangkan untuk mengamankan jaringan host Anda. Bisa dilihat ini di bawah ini. Yang ke-13 ada kelola kebijakan kata sandi. Orang sering menggunakan kembali kata sandi mereka yang merupakan praktik keamanan yang buruk. Kata sandi lama disimpan di file etc security passwd. Kami akan menggunakan modul PAM untuk mengelola kebijakan keamanan host Linux di bawah distro Debian. Buka file etc pam.d command password menggunakan editor teks dan tambahan 2 baris. Izin dan verifikasi. Persiapkan diri Anda secara mental karena ini akan menjadi daftar yang panjang. Namun izin adalah salah satu tugas terpenting dan kritis untuk mencapai tujuan keamanan pada host Linux. Tetapkan pemilik, pengguna atau grup, dan izin kepada etc anacron-tab, etc cron-tab, dan etc cron dengan menjalankan perintah. Yang terakhir ada tambahan pengerasan proses distro. Untuk item terakhir dalam daftar ini, saya menyertakan beberapa tips tambahan yang harus dipertimbangkan saat mengeraskan host Linux. Pertama, batasi pembuangan inti dengan menambahkan hardcore null file, belum menambahkan flash suite, mengkonfigurasi exit dengan menambahkan kernel exit 1 ke file. 3. Mengaktifkan penempatan file memori virtual acak dengan menambahkan kernel randomize vspace 2 ke file etc sysctl.conf. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Terima